Gajian YouTube selalu terpotong pajak terlalu tinggi. Buruan daftarkan pajak YouTube kalian, guna agar bisa memperoleh penghasilan YouTube tanpa potongan pajak tinggi. Halo sahabat kreator, kalian mau sukses di YouTube? Ayo ikuti Matalentra, karena channel ini akan memberikan edukasi tutorial manfaat buat kalian. Subscribe! Halo, salam konten kreator. Kalian seorang YouTuber tapi belum taat pajak. Buruan daftarkan pajak YouTube kalian. Syarat pajak sebagai WNI atau warga negara Indonesia yaitu harus mempunyai dengan KTP dan NPWP. Cukup di video kali ini, Matelentera akan berbagi cara mengisi formulir lengkap daftar pajak YouTube dengan NPWP. Jangan lupa subscribe dulu channel ini. Oke, kita lanjut. Di sini yang pertama kita buka saja aplikasi Chrome. Silakan kalian ketik saja dalam penelusuran AdSense YouTube. Lalu kita tekan login. Nanti kita akan diarahkan ke bagian AdSense. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Di bagian beranda ada informasi yaitu kelola info pajak. Nah, kita tekan saja. Nah, akan tertampil seperti ini, ada akun pembayaran dan kelola informasi pajak. Nah, di sini ada Amerika Serikat. Kita tekan saja di bagian yaitu tambahkan info pajak. Lalu kita gulir saja ke atas sampai menemukan formulir. Nah, setelah sudah kita tekan saja di mulai formulir. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Ada informasi pajak Amerika Serikat. Ada dua pilihan, yang pertama perorangan dan yang kedua non-individu. Nah, di sini saya itu sebagai pribadi atau perorangan, kita tekan saja. Selanjutnya di sini kita tekan berikutnya. Lalu kita gulir saja ke atas. Di sini ada apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita jawab saja atau pilih yaitu tidak. Selanjutnya kita tekan berikutnya. Kita gulir ke atas. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama W8 band dan yang kedua yaitu W8EC. Nah, di sini kita tekan atau pilih saja di bagian W8 band. Nah, di sini ada keterangan yaitu formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, di sini kita tekan yaitu mulai formulir W8 band. Kita tinggal tunggu saja pemrosesan sampai selesai. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Kalian akan diarahkan untuk mengisi beberapa formulir. Yang pertama, identitas pajak menggunakan dengan sesuai nama KTP kalian. Nah, di sini nama individu, berarti kalian harus mengisi nama sendiri sesuai dari KTP. Nah, lanjut di bagian nama DBA, kita kosongkan saja. Nah, di bagian negara, kita tekan atur saja atau pilih yaitu negara domisili Indonesia. Kita cari Indonesia. Nah, di sini kita tekan. Ketika sudah, di sini kita gulir saja ke atas. Ada di bagian nomor identitas wajib pajak, yaitu menggunakan dengan TIN. Nah, TIN ini adalah NPWP. Ketika kalian mempunyai dengan NPWP, silakan kalian masuk atau ketikan saja di bagian TIN asing ya. Kalau misalkan kalian itu tidak mempunyai dengan NPWP, kalian bisa kosongkan saja. Nah, berhubung di sini saya mempunyai dengan NPWP, berarti saya tekan di bagian TIN. Seperti ini. Dan silakan yaitu ketik saja nomor NPWP-nya. Nah, ketika kalian sudah mengisi nomor NPWP-nya, di sini kita tekan saja di bagian berikutnya. Nah, lanjut nomor 2 yaitu alamat. Alamat tinggal permanen. Di sini kita tekan saja atau checklist. Setelah sudah, di sini kita gulir saja ke atas. Di bagian negara wilayah domisili kita gunakan dengan Indonesia. Dan yang kedua, di sini ada alamat, kita tekan. Silakan kalian ketik saja atau tulis yaitu sesuai dari alamat kalian. Nah, setelah kalian di sini sudah selesai mengisi formulir dari nama dan alamat lengkap, di sini kita lanjut gulir saja ke atas, yaitu ada keterangan alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah, kita checklist saja di sini.
Nah, ketika sudah, di sini kita tekan saja berikutnya. Nah, akan tertampil seperti ini, formulir pajak W8 BEN. Nah, identitas pajak di sini sudah benar dan untuk alamat di sini juga sudah benar. Kita lanjut, ada di bagian nomor 3 perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif potongan dan pungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan pajak potongan atau pungutan sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber dari Amerika Serikat. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah tidak, yang kedua adalah iya. Nah, tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potongan atau pungutan pajak. Nah, gini, ketika kalian itu tadi yang pertama itu ada mengisi dengan TIN apa tidak? Kalau misalkan kalian mengisi dengan TIN, berarti kalian memilih dengan syarat untuk mendapatkan potongan tarif ini kalian nomor 2 harus ditekan ya atau dicentang. Nah, bila mana kalian itu tidak mempunyai NPWP, berarti kalian di sini tidak usah dicentang, berarti centangnya yang tidak seperti ini. Nah, di sini kan tadi punya saya sudah mengisi dengan nomor TIN-nya atau NPWP-nya, saya memilih dengan ya, berarti saya memenuhi dengan persyaratan pajaknya. Jadi saya harap kalian itu bisa nggak bisa ya, mendingan lebih baik kalian mempunyai dengan NPWP. Karena kalau misalkan kalian itu tidak mendaftarkan NPWP, nanti kalian itu akan mendapatkan potongan lebih besar ya. Jadi 30% dipotong pajaknya. Nah, kalau misalkan kalian itu memilih atau menggunakan dengan NPWP, kalian hanya dipotong dengan pajaknya 10% saja. Oke, lanjut. Di sini ada penduduk negara berikut. Kita centang saja. Lanjut di bagian negara, kita tekan saja, pilih yaitu domisili. Di sini kita cari yaitu Indonesia. Nah, ini ya. Nah, lanjut di sini ada tarif dan ketentuan khusus. Nah, di bagian royalti. Nah, di sini kita tekan atau centang saja di bagian royalti seperti ini. Nah, nanti akan ada pengarahan yaitu sesuai dari pasalnya. Nah, kita tekan pasal dan ayatnya seperti ini. Kita gunakan pasal 13 ayat 2. Setelah sudah di sini kita lihat ada tarif pemotongan. Kita tekan. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama 10% dan yang kedua adalah 30%. Kita paling pilih saja yang paling terkecil yaitu 10%. Nah, setelah sudah di sini kita checklist saja seperti ini. Nah, di bagian layanan di sini kita juga centang. Nah, di bagian pasal dan ayat kita tekan saja gunakan dengan pasal 8 ayat 1. Nah, di bagian tarif pemotongan kita atur juga di sini menggunakan dengan 0 ya, 0%. Oke, lanjut. Setelah sudah di sini kita perhatikan ada di bagian alasan kita tekan. Nah, di bagian yaitu royalti film dan TV kita centang. Kita atur lagi di bagian pasalnya, di sini kita tekan gunakan dengan pasal 13 ayat 2. Nah, di bagian tarif pemotongan kita gunakan dengan yang 10%. Nah, jadi kita itu ketika kalian mempunyai dengan NPWP nanti hanya ada potongan 10% saja, tidak 30% ya. Kalau misalkan kalian itu tidak mempunyai dengan NPWP ya potongannya 30%. Maka dari itu kalian bisa nggak bisa sih harus punya NPWP biar kalian dipotong dari pajak YouTube itu tidak terlalu tinggi. Oke, lanjut. Di sini kita tekan yaitu centang saja. Ketika sudah kita tekan di bagian berikutnya. Oke, kita sambil direview kembali. Ada nomor 1 di sini sudah benar, nomor 2 udah benar, nomor 3 udah benar, dan nomor 4-nya. Aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Nah, untuk di bagian aktivitas ini kita tekan saja tidak, karena tidak ada aktivitas di Amerika Serikat ya. Jadi kita tekan saja yang tidak. Oke, setelah sudah di sini kita tekan centang, lalu kita tekan berikutnya. Nah, di sini kita gulir saja ke atas, yaitu ada informasi pengiriman secara elektronik. Nah, ini yang direkomendasikan. Ketika kalian itu ingin menggunakan dengan pengiriman secara elektronik,
berarti menggunakan dengan sistem dari Gmail atau notifikasi dari Gmail. Nah, kalau misalkan kalian itu menerima yaitu dokumen melalui surat, berarti kalian tinggal memilih terima dokumen melalui surat, berarti dari kantor pos nanti dikirimkan ke alamat kalian. Nah, saya di sini memilih saja untuk pengiriman secara elektronik saja, yang simpel ya. Ketika sudah, di sini kita tekan yaitu berikutnya. Nah, lanjut di bagian poin yang keenam, di sini ada pratinjau dokumen. Berarti kalian harus menyeleksi dulu apakah sudah benar apa belum data-data formulirnya. Kalau misalkan belum lengkap, silakan kalian bisa lengkapi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah yakin, berarti saya tekan checklist seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita gulir saja ke atas, yaitu tekan di bagian berikutnya. Nah, untuk di bagian yaitu konfirmasi dan tanda tangani. Di sini kita tekan centang. Nah, di sini ada keterangan yaitu di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu saya menyatakan bahwa. Nah, ini silakan kalian bisa baca terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya untuk skip saja. Nah, kita lanjut, scroll saja ke atas, ada di bagian affidavit. Nah, di bagian affidavit di sini saya kosongkan saja karena opsional. Nah, lanjut kita di sini lanjut di bagian tanda tangan ya. Nah, di bagian tanda tangan di sini kita tekan saja di bagian ya. Saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Nah, di sini kita tekan. Untuk nama lengkapnya di sini tidak bisa dirubah ya. Nah, di bagian nama lengkap resmi sesuai dari KTP-nya. Nah, ketika di sini kalian sudah siap, yaitu sudah benar semua data-data lengkapnya, kita tekan saja di bagian yaitu kirim. Nah, ketika sudah seperti ini, yaitu ada tampilan Amerika Serikat, formulir W8 band. Nah, di sini sudah disetujui ya, sudah benar. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah disetujui atau sudah benar seperti ini tampilannya. Nah, untuk keterangan di sini juga sudah komplit ya. Di sini ada dikirim 4 Januari 2026. Untuk masa lakunya di sini sampai dengan tanggal 31 Desember 2029. Nah, untuk selengkapnya lagi kalian juga bisa cek saja di bagian Gmail yang sudah masuk. Nah, kita cek nih di bagian Gmailnya. Nah, nanti akan tertampil seperti ini, Google Payment informasi pajak Anda disetujui. Informasi pajak Anda telah disetujui. Nah, caranya sangat mudah sekali, yaitu untuk mengisi formulir perpajakan. Silakan kalian bisa ikuti dari tata cara dari nol sampai di akhir, jangan sampai skip-skip video, agar tidak ketinggalan, yaitu di bagian momen terpentingnya. Nah, mungkin begitu saja informasi dari Mata Lentera. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ketika informasi dan tutorial ini bermanfaat, silakan kalian bisa support dengan cara like, share, comment, and subscribe. Nah, sebelum ditutup video ini, bila mana kalian ingin join di dalam grup privat dari Mata Lentera, silakan kalian bisa join melalui link yang ada di deskripsi video ini. Grup ini juga bisa untuk memberikan yaitu perkembangan pada channel kalian dan bisa untuk belajar YouTube yang benar-benar ingin sukses dalam per-YouTuban. Dan ingat di sini tidak ada unsur dari ajakan ataupun dari paksaan. Bila mana kalian minat, ya silakan kalian bisa tekan saja link tersebut. Dan salam akhir, kita jumpa lagi di next videonya. Bye-bye.